Anda kembali di Breaking News pemirsa, Direktorat Pidana Narkoba Bareskrim Polri menggerebek pabrik narkoba yang bertempat di sebuah permukiman elit di kota Bandung, Jawa Barat. Polisi mengamankan 3 tersangka, alat isap sabu dan juga bahan pembuat narkoba jenis ekstasi cair. Dari keterangan 3 orang terduga pelaku, mereka baru menempati dan memproduksi narkoba di rumah tersebut selama hampir 1 bulan. Mereka meracik dan membuat ekstasi cair untuk disebarkan menjelang perayaan Tahun Baru. Salah seorang terduga pelaku mengaku mendapat perintah dari seseorang untuk meracik dan mengemas narkoba dengan bahan yang sudah disediakan dan dijanjikan upah sebesar 10 juta rupiah per orang per bulannya. Ekstasi cair yang ditemukan di rumah berlantai 2 tersebut dikemas sedemikian unik, menyerupai minuman kemasan untuk anak-anak dan bertuliskan "Fly till the end". Diperkirakan nilai narkoba yang berhasil diamankan mencapai setengah triliun rupiah. Bukan, ya kamu campur namanya. Ini satu, ini pakai ini kan? Ya, yang di bawah itu. Yang mana yang menunjukkan positif narkoba itu? Ya pemirsa, baru saja kepolisian menggelar konferensi pers penggerbekan narkoba jaringan Malaysia dan Indonesia yang diduga senilai 670 miliar rupiah. Pemirsa, ini adalah gambar konferensi pers yang baru saja kita dengar dari Kombes Pol RD Caniago, Brigjen Pol Mukti Juharsa dan Irjen Pol Asep Edi Suheri yang menyampaikan penggerbekan narkoba senilai 670 miliar. Peredaran narkoba cair jaringan Malaysia dan Indonesia, serta polisi telah mengamankan 3 orang tersangka. Tersangka samarkan pabrik narkoba ini di permukiman elit, dan narkoba ini rencananya akan diedarkan saat malam Tahun Baru. 1 orang pengendali operasi pabrik masih menjadi DPO, dan narkoba yang ditemukan berbentuk cairan dalam kemasan teh, serta para tersangka diancam hukuman mati atau penjara seumur hidup dengan denda 1 miliar rupiah dan juga paling banyak 10 miliar rupiah. Ya, pemirsa, seperti kita ketahui, ini adalah penggerebekan pabrik narkoba cair, di mana nilai narkoba yang telah diamankan polisi adalah 670 miliar rupiah. Dan memang pabrik narkoba ini disembunyikan atau disamarkan oleh para tersangka dengan cara membuat pabrik tersebut berada di permukiman kawasan elit, di rumah 2 tingkat, yang di mana mereka memproduksi berbagai macam jenis narkoba yang nantinya rencananya akan diedarkan pada saat malam Tahun Baru. Saat ini polisi memang sudah mengamankan 3 tersangka yang ditangkap langsung saat penggerebekan. Para tersangka ini bukanlah pengendali dari pabrik narkoba ini, karena pengendali dari pabrik narkoba ini masih menjadi DPO. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait dengan penggerebekan ini, sudah ada rekan kami Abraham Silaban yang berada di lokasi. Selamat siang Abraham, bagaimana kondisi penggerebekan di sana? Apa mungkin informasi yang bisa Anda bagikan kepada kami? Ya, tentu ini mengejutkan, Aulia, dan pemirsa yang menyaksikan. Betapa tidak, di sebuah perumahan elit di kawasan Bandung, Jawa Barat ditemukan semacam pabrik narkoba yang di dalamnya sudah beroperasi berbulan-bulan lamanya. Dan dengan pengembangan yang dilakukan di Cibinong, kemudian dilanjutkan penelusurannya, dilacak pelaku-pelaku berikutnya dan diamankan di tempat ini. Dan disebutkan tadi, ini
tidak sedikit barang bukti yang ditaksir dan bagaimana kemudian kemasan demi kemasan dilakukan di sini oleh para tersangka untuk memastikan bahwa narkoba itu akan dipasarkan menjelang perayaan Tahun Baru. Dan kalau kita lihat di sini, ini jenis-jenis barang bukti yang sudah digelar. Izin kami berkenan boleh menyentuh satu barang bukti? Boleh. Ya. Ya. Nah, ini yang ditunjukkan kepada kita. Nah, ini adalah jenis liquid. Ini jenis liquid yang mengandung amfetamin dan metaamfetamin. Dan ya sangat disayangkan dengan kemasan seperti ini dan berkenan dibalik Jenderal. Nah, ini yang menarik juga nih. Nah, ini kemasan seperti ini Anda bisa lihat nih. Ada Justi, minuman berperisa anggur putih teh hijau, dan ada wajah yang ya anak-anak di sini, dan ada fly till the end. Ternyata ini adalah barang terlarang. Dan betapa tidak kalau kemudian ini tersebar luas dan disangkanya ini adalah minuman berperisa yang menambah energi dan sebagainya. Ternyata ini adalah barang haram narkotika dan sangat disayangkan kalau misalnya ini memang harus bisa dipasarkan, tapi telah diantisipasi lebih dahulu ya. Betul demikian ya Pak Mukti, betul demikian ya Pak Wakabareskrim yang sudah bersama dengan kita. Jelaskan kepada kami sekali lagi Pak Wakabareskrim bahwa ternyata ini tangkapan yang hampir 1 triliun rupiah jika ditaksir barang buktinya, dan jumlah jiwa yang diselamatkan hampir 9 juta jiwa. Baik, terima kasih Mas Abe waktu yang diberikan. Perlu kami sampaikan ya bahwa ini sesuai dari perintah ya, sudah tegas dari perintah Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, dan juga perintah dari Bapak Presiden Bapak Kapolri ya, untuk kita terus ya melakukan operasi-operasi tindakan ini agar masyarakat Indonesia ini terbebas dari bahaya narkoba. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa dari hasil kemarin yang sudah kami sampaikan ya, bahwa untuk jumlah ya saset yang sudah kita sita ini sebanyak 8.600 lebih ya. Dan juga untuk liquid ini hampir 6.000 lebih juga. Ya kalau kita estimasikan dan dikonversi dengan harga pasaran itu senilai 670 miliar ya, setengah triliun lebih. Nah, ini juga setelah kita konversikan dengan jumlah penduduk warga Indonesia, ini bisa menyelamatkan sebanyak 9 juta jiwa masyarakat. Ya. Dan disebutkan ini bagian dari jaringan internasional, betul ya? Betul. Jadi barang-barang baku ini, ya ini adalah kiriman dari Malaysia. Ya, kiriman dari Malaysia yang datang ke Indonesia, yang nantinya akan diolah di Indonesia dan diolah di Clandestine Lab yang ada di Bandung ini. Nah, ini juga sedang kita dalami, sedang kita kembangkan, dan sedang kita lakukan pengejaran ya terhadap pengendali dari pemilik barang-barang ini, ya. Dan juga kita juga akan koordinasi dengan polisi Malaysia juga. Ya, ini kenapa bisa masuk ke sini? Ya, juga dengan bea cukai juga akan koordinasi juga supaya ini bisa terdeteksi, ya. Dari mana sumbernya barang ini? Demikian. Dan terakhir ini mengenai saya dengar bahwa ini akan digunakan di pesta tahun baru, begitu? Ya. Demikian ya, Pak Wakabareskrim, jelaskan kepada kami. Ya. Jadi hasil pemeriksaan sementara tersangka ya, yang sudah kita periksa memang ini akan dipasarkan di Jakarta. Ya, dipasarkan di Jakarta pada saat menjelang pesta perayaan tahun baru nanti. Dan ini alhamdulillah sudah bisa kita kita gagalkan, kita cegah ya, jangan sampai nanti ini beredar di Jakarta. Demikian. Sabi, terima kasih. Terima kasih Pak Wakabareskrim. Ada yang mau ditambahkan Pak Direktur mengenai pencarian DPO dan lain sebagainya? Ya, kita mohon terus masyarakat ya untuk DPO satu orang lagi dicari. Insya Allah tangkap DPO ini bisa mengembang sampai jaringan internasionalnya. Siapa yang di Malaysia-nya, siapa mengirimnya. Ya, okay. Dengan pengungkapan yang secara beruntun dilakukan, kemarin juga kita lihat ada beberapa tempat dan lain sebagainya. Apa pesan yang ingin disampaikan terhadap ternyata masih banyak kita lihat orang-orang yang nekat untuk mengubah rumah, mengubah villa waktu kemarin di Bali, kemudian juga di Malang dan sebagainya, mengubah tempat-tempat itu menjadi clandestine ataupun lab narkoba. Ya, baik, kita imbau pada masyarakat ya, supaya masyarakat bisa tidak apatis terhadap lingkungan ya, di mana harusnya ada wajib lapor ke RT RW selama 1-2 jam untuk mengantisipasi siapa tamu datang. Ini kan rumah dikontrak, bukan rumah pribadi, dikontrak oleh ketiga tersangka ini oleh penghubung untuk digunakan untuk pabrik. Ya, masyarakat itu nggak tahu depan-depannya begitu. Nah, jadi kalau ada rumah yang mencurigakan tertutup, nggak pernah ada penghuninya, nggak ada kecil dalam rumah terusnya, itu patut curigai.
Terima kasih ya Pak Direktur, terima kasih Pak Wakabar Eskrim sudah berbincang bersama dengan kami. Izin berkenan kami boleh masuk ke dalam ya untuk melihat bagaimana di dalam. Terima kasih ya Pak Kasubdit 3 Kombes Pol Hermanto. Kita coba masuk ke dalam. Saya ingin tunjukkan kepada Anda seperti apa suasana di kediaman yang diduga ini menjadi tempat lab narkoba. Yuk mari masuk. Nah ini dia, seperti ini nih. Nah, seperti ini. Anda bisa lihat ini rumah yang disulap menjadi lab narkoba. Rumah ini berlantai 2 dan di belakangnya oke, di belakangnya semacam ruang yang belum tak beratap ya, Mas ya. Ini nggak beratap ya? Oke, beratap. Oke, dan kita lihat di sini nih. Ini tempat-tempat. Nah ini di barang buktinya nih. Ini beberapa barang bukti yang ada di sini. Coba ditunjukin. Di sini seperti ini. Ini kemasan ya. Ini kemasan liquid blue ice. Ini untuk semacam ya kemasan 0,20 mili untuk liquid vape. Jadi hati-hati kalau ini udah dipasarkan, Anda menggunakan hal yang seperti ini melanggar undang-undang dan Anda bisa ditindak. Lagi, ini yang saya tunjukkan tadi, ini kemasan yang mengganggu bagi saya. Terus terang mengganggu, ini bentuk stikernya saja, karena tadi barang buktinya sudah di depan, tapi ini hanya kemasannya saja. Dari kemasannya saja, mengapa kita anggap mengganggu? Karena Justi, minuman berperisa anggur putih teh hijau, isinya melon, tapi ada fly till the end, dan wajah anak-anak yang ada di sini nih. Jadi ternyata isinya ini kan narkotika cair. Nah ini yang kita harus antisipasi betul bagi orang tua di rumah dan lain sebagainya. Melihat hal yang seperti ini di lingkungan Anda harus benar-benar waspada. Karena terbukti bahwa ini adalah mengandung narkotika cair dan sudah diungkap di tempat ini. Kalau kita lihat lagi, ini kemasan semua ya. Yang ada isinya udah di luar semua. Oke. Seperti ini kemasannya. Coba kita lihatlah. Ini bahan bakunya. Nah, dia sengaja membuat minuman cair ini dengan perisa-perisa dan lain sebagainya. Nah, ada coklat di sini. Ya seperti minuman penambah energi, tapi pada kenyataannya dia mengandung narkoba. Wow, ini apa ini? Krimer nabati ya? Krimer nabati itu buat bahan bakunya. Oke, produk ini untuk kebutuhan industri makanan dan minuman nih. Bisa lihat nih. Nah, seperti ini nih. Jadi, dan mereka juga lengkap ya. Ini milik mereka ya, Mas ya. Semacam ya APD lah ya, semacam ya penutup mata mereka ketika mereka bekerja, termasuk ada masker babi juga di sini nih. Maaf. Nah, ada masker babi. Nah, jadi lengkap nih betapa mereka kemudian menjalankan ini semua. Nah, ini dia mixernya nih. Seperti ini mixernya. Oke. Dan ini cairannya. Cairan yang mereka gunakan. Ini liquid yang udah jadi, tapi belum dimasukin ke tempat. Nah, bentuknya seperti ini ya. Liquidnya ya. Warna liquidnya seperti ini. Warna liquid yang diperjualbelikan seperti ini dan sudah jadi seperti ini dia. Ya. Ya, ini rumah berlantai 2. Jadi para pelaku sudah diamankan, 3 orang jumlahnya dan jaringan internasional. Tentu saja siapa di balik ini semua itu menjadi pertanyaan kita semua. Tapi lepas dari itu kita dukung upaya penindakan agar kemudian perang melawan narkoba ini menjadi semangat yang dikawalkan bersama. Saya Abraham Silaban, saya hadir di sini dan menginformasikan ini kepada Anda dengan harapan bahwa kita harus waspada dan mewanti-wanti lingkungan sekitar kita. Siapa sangka ini perumahan yang tergolong elit di kawasan Bandung, di Jawa Barat, disulap. Saya juga melihat di Bali bahkan ada di basement, di Rubanah, di villa disulap menjadi lab ganja terbesar. Di Malang juga sama dan lain sebagainya. Jadi penting kehati-hatian kita untuk bersama-sama mengantisipasi hal-hal seperti ini disebarluaskan untuk lingkungan kita dan dikerjakan di tempat-tempat terdekat kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan kepada rekan kami di studio. Baik, terima kasih laporannya Abraham Silaban langsung dari TKP Penggerebekan di Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.
Ya pemirsa, demikian breaking news hari ini terkait dengan konversi pers penggerebekan pabrik narkoba yang senilai 670 miliar dengan jaringan internasional. Saya Aulia Wardani pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.